wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kita mau mempresentasikan akhlak dan etika mengenai implementasi maqasid syariah untuk daya saing bisnis retail. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Najida Japira Azkia dengan akhiran NPM 411. Saya Sabrina Rizwardia dengan akhiran NPM 201. Saya Farah Amal Rahma dengan berakhiran NPM 206. Nah, mari kita mulai presentasinya. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Bisnis retail berkembang sangat pesat sehingga persaingannya semakin ketat. Di tengah kondisi tersebut, konsumen menuntut produk yang mudah dijangkau, berkualitas, serta didukung oleh pelayanan yang baik. Kehadiran retail syariah menjadi alternatif bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, daya saing retail tidak hanya ditentukan oleh harga dan promosi, tetapi juga oleh penerapan nilai halal, amanah, dan maslahat. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan maqasid al-syariah pada retail syariah, serta menilai apakah penerapannya dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapi retail syariah. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah penerapan maqasid syariah dalam operasional retail dapat membantu bisnis mencapai tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, bagaimana konsep meningkatkan daya saing dalam bisnis retail. Daya saing dalam bisnis retail merupakan kemampuan perusahaan untuk menarik konsumen, menyertakan pelanggan, dan unggul dibanding pesaing. Hal ini dapat dicapai melalui kualitas produk yang baik, harga yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan, inovasi, dan strategi pemasaran yang efektif. Namun dalam perspektif Islam, daya saing tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai etika, kejujuran, dan keberkahan usaha. Yang kedua, bagaimana pendekatan maqasid syariah dalam bisnis retail. Maqasid syariah adalah tujuan utama syariah Islam yang berfokus pada kemaslahatan manusia dalam bisnis retail. Pendekatan ini diterapkan melalui 5 prinsip utama. Yang pertama, hifdz ad-din, menjaga agama, menjalankan bisnis sesuai syariat seperti menyediakan produk halal dan menghindari praktik haram. Yang kedua, hifdz an-nafs, menjaga jiwa, menjamin keamanan dan kesehatan produk yang dijual kepada konsumen. Yang ketiga, hifdz akal, menjaga akal, tidak menjual produk yang merusak akal serta memberikan informasi yang jujur. Pendekatan ini menempatkan bisnis sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan bersama, seperti maslahah, bukan hanya keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana strategi meningkatkan daya saing dengan pendekatan maqasid syariah. Penerapan maqasid syariah dapat menjadi strategi unggulan dalam meningkatkan daya saing retail, antara lain, yang pertama, membangun kepercayaan konsumen dengan kejujuran, transparansi harga, dan kualitas produk yang konsisten. Konsumen akan lebih percaya dan royal. Nah, yang kedua, menciptakan nilai tambah atau value. Nah, produk yang halal, sehat, dan berkualitas memberikan keunggulan dibanding pesaing. Nah, yang ketiga, pelayanan yang beretika. Pelayanan ramah, sopan, dan tidak diskriminatif meningkatkan kepuasan pelanggan. Inovasi berbasis kebutuhan konsumen, misalnya menyediakan produk sehat, ramah lingkungan, atau sesuai gaya hidup halal. Nah, selanjutnya yang keempat, apa dampak penerapan maqasid syariah terhadap daya saing? Penerapan maqasid syariah memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, membayar citra positif atau brand image, menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang, menjamin keberlanjutan usaha, memberi nilai keberkahan dalam bisnis. Nah, kesimpulannya, jadi meningkatkan daya saing dalam bisnis retail tidak hanya bergantung pada harga, kualitas, dan strategi pemasaran, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai etika dan kepercayaan. Pendekatan maqasid syariah memberikan landasan yang
komprehensif, dan dengan menekankan prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap aktivitas bisnis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.